Halo, selamat datang di channel saya Regis. Oke, video kali ini mau pasang kaliper daily modif lagi si Vario. Ini motornya setengah trondol. Ini motornya udah setengah trondol ya. Jadi mau pasang kaliper ngisin samurai brake 2 piston, tapi kok bentuknya kayak gini, kayak apa ya, ini ori ya bungkusnya, tapi kok kayak yang apa, kayak yang KW-KW-an, karena ini mesin samurai yang kayak batch atau produksi pertama ya. Awal keluar mesin samurai brake, awal keluar tuh bentuknya kayak gini. Terus bedanya apa sama yang KW, dan kenapa alternator yang batch produksi pertama ya. Ini aku belinya bekas, nggak sengaja, malah nemu produksi yang Nissin Samurai Brake yang generasi pertama. Bedanya apa sih nggak tahu ya bedanya apa, tapi aku kok lebih dulu tuh pengen beli tapi belum kesampaian, pengen yang generasi pertama, akhirnya malah dapat, nggak sengaja dapat di Facebook second bekas Beat. Terus ya wis tak beli, malah ternyata generasi yang pertama. Jadi yang nggak ada spesial ya, kurang tahu sih bedanya apa, tapi lebih suka aja kayaknya warnanya agak beda ya, warna kalipernya yang generasi sekarang sama yang generasi lama. Ini yang generasi lama. Tak kira tuh apa Nissin Samurai ya emang ori, tapi yang baru beli gitu ternyata dapat yang generasi awal, malahan nih lah sing tak golek seperti ini. Terus apa sih sebenarnya yang membedakan sama yang KW sama yang ori lah, bedanya apa sih gitu. Hanya tuh ya sebenarnya kelihatan dari fisik, dari cetakannya ya. Kalau yang ori pasti sangat rapi seperti ini. Terus tulisan isinya juga kecil-kecil, dan ini sih yang membuktikan kalau ini ori. Ada kode dari kaliper ini, kode part atau apa lah, kalau menunjukkan ini ori. Terus ini ada tulisan 27, 3 lingkaran ini sama angka 2 di sini. Ini menunjukkan ori, tapi yang KW juga ada, tapi nggak sedetail ini gitu loh. Itu aku beli cukup harga jauh di bawah, nggak jauh masih di bawah harga baru lah. Sekarang harga baru hampir 900-an kan. Seperti ini penampakannya. Akhirnya kesampaian juga, dari kemarin tuh pengen beli Nissin Samurai, tapi harganya kok mahal. Untungnya ada yang jual di Facebook, ini bekas Beat. Ya wis akhirnya beli, dan kita akan pasang di Vario ya, dari modif. Nggak apa sih pasang part, nggak harus baru, nggak perlu harus ngikuti gengsi terus beli part baru. Second pun kalau kondisinya oke, ya kenapa enggak gitu loh. Ini baru kondisi generasi kaliper Nissin yang awal banget, sumpah. Dulu awal tuh kayak gini, seneng banget. Akhirnya nemu kayak, malah nggak sengaja dapet yang old stock gitu, old generasi. Kalau ini ori, yang KW nggak tahu kualitas tebelnya kayak gimana, tapi ini menunjukkan kalau ini ori, tebel, berat juga, dan laser apa itu tulisan Samurai Brake dan Jimco-nya gitu loh, cetakannya. Ini kan tipe dari laser gitu loh maksudnya. Ya seperti itulah, Kak dong aku. Kita coba pasang. Terus nggak cuman pasang ini ya, kita ganti slot kedua, part pendukung buat pasang kaliper ini. Oke, jadi selain masang kaliper, kita nambah nambah part aksesoris tambahan dan part pendukung buat ganti kalipernya ya, biar kalipernya bekerja maksimal juga, dan ada part variasinya. Oke, kita bahas satu ya. Dari handle dulu ya. handle pengen ganti yang chrome aja. Ini ori apa
standar tapi yang chrome. Handle KW sih nggak ori. Kayak kalau yang ori yang warna kayak gini kayaknya nggak ada ya, mereknya Powerboy. Terus bahannya ya biasa aja, silver chrome ya, kayak chrome gitu sih, tapi biasa aja sih kualitasnya. Finishingnya yang ya jenenge murahan, cuman 30 ribuan. Finishingnya biasa aja. Jadi ini sebenarnya mau cari fitment yang cocok ya, cari-cari gambaran dulu, makanya pasang part yang enggak terlalu gimana terlalu wah. Tapi emang tema modif kali ini nggak mau terlalu yang nggak mau dan nggak mampu untuk modif yang pol-polan gitu ya. Itu handle kiri kanan, terus ini ada spon buat buat ngoverin handle ini ya, jadi nggak mau terlalu krum, terus biar ketika dipencet ke tangan tuh nggak terlalu sakit gitu, jadi biar lebih nyaman lah. Ini cover handle karet handle rem kiri kanan, berimbu-berimbuan. Terus ini yang ke selanjutnya nyoba part CNC bikinnya Arumi, lokal part dari Salatiga ya kalau nggak salah. Lokal part CNC itu cara pemotongannya. Bentar, tak buka dulu aja dan sedikit melihat detail produknya. By Arumi ini yang 2 ton polish dove ya, yang silver dove ini bukan bahannya, proses pembuatannya pakai mesin CNC. Kalau bahannya itu bahan aluminium gitu ya, cukup murah ya. Ini harganya kemarin tuh berapa sih aku lupa. Ini tuh 40, ininya 30 ribu atau berapa lupa aku. Beli di marketplace juga banyak. Jadi ini si cover ya lumayan lah untuk harga, ada harga rupa. Untuk detailnya cuman ada sedikit minus di sini tuh, catnya nggak rapi, mungkin dari proses lasernya yang mungkin ya kayak gitu. Ini terus ini bracket rem, bracket rem Arumi, warna yang bawah silver karena temanya mungkin aku akan antara hitam dan silver ya untuk bagian part-part aluminium. Soalnya mungkin kedepannya mungkin bakal pasang beberapa part aluminium ya kalau ada duitnya kayak gitu. Terus selanjutnya selang rem. Ini sebenarnya selang rem dulu baru, belum nggak jadi ya, belum kepasang aja. Emang beli buat Vario tapi urung sempet kepasang wae, jadi ini pakai marke murah-murah aja, 60 ribuan aku belinya. AKA mereknya, selang rem braided. Semoga kualitasnya bagus ya, kita coba. Kalau jelek kita beli lagi. Terus yang ini yang beli ketengan, minyak rem ketengan Brembo dot 4. Ini minyak rem Brembo, pengen rasain aja. Kalau beli banyak tuh kayak mubazir juga dan mahal, makanya ini beli yang ketengan. Oke gitu ya. Oke, jadi kita install semuanya dari beberapa variasi dan part pendukung buat pengereman, terus kalipernya juga. Oke, jadi udah terpasang. Ini beberapa bracket. Yang ini bracket 190. Sebentar sih, satu berapa ya, 190 di boxnya bit Vario 190. Loh, kenapa enggak yang 160 ya? Karena sayang gue budgetnya, sayang gue buat beli ya. Sun paling bakal pakai yang bahan aluminium terus jadi set ya. Tapi sementara akan seperti ini dulu untuk pemasangannya. Nah, jadi kayak sebenarnya kurang rapi ya, karena bracketnya tumpuk-tumpuk, tapi ya lah sementara sih ben koyo ngene iki. Nah, sedikit info aja ya teman-teman yang
bracket ini yang ori Vario 150 2018 ke atas tuh sebenarnya nggak bisa dilepas ini bracket kalipernya yang ini. Nah itu harus cari yang pakai Vario lama. Ini aku lepas dari Vario lama, aku tak tukerin sak kalipernya. Jadi ini pakai baut kaliper Vario lama, LED 125 yang lama atau KZR. Kalau ini kan K59 atau K59 yang 2018 ke atas, atau K60 yang 2018 ke atas, bracketnya agak beda. Dan kalipernya kan kalau yang ini Tokicho, terus kalau yang lama tuh masih Nissin. Jadi sebenarnya bagus yang lama sih. Nah ini kaliper lama Nissin yang Vario 125 LED Alt. Sebenarnya malah bagus Nissin daripada Tokicho ya menurutku ya. Oke, selang remnya udah terpasang. Yang ini ya, mereknya AKA ya, selang rem 50 ribuan udah terpasang. Bawahnya juga udah terpasang, kencang semua. Tinggal blading, tinggal ganti minyak remnya dengan minyak rem Brembo ketengan ini. Oke, pelan-pelan. Masih proses bleeding, nunggu angin nyala semua. Oke, sudah terbleeding dengan sempurna. Terus ada stick, nggak masalah sih, cuman mungkin karena kampas remnya agak udah tipis jadi agak dalam gitu ya. Tapi kita cobalah kaliper Nissin 2 piston di master rem Vario 150 yang masih CBS juga. Jadi tadi agak kesulitan juga ngebleedingnya karena CBS. Kita coba. Oke, jadi udah terpasang kalipernya, udah bener semua, selang rem juga udah bener, bleedingan udah selesai, tapi masih ada yang ganjelnya di feelingnya tuh terlalu smooth gitu loh. Nih, jadi terlalu smooth, kurang suka feelingnya sih, terlalu smooth banget. Terus tanya-tanya ke temen, ini baru analisa pertama ya kenapa smooth banget, karena ini kan cuma 11 berapa ya masternya, dan masih CBS juga, dan nggak mau tak lepas CBS nya, pengen berusaha tetap mempertahankan kali master rem standar, dan CBS nya nggak mau tak lepas karena belum tahu kayak suatu saat pengen tak sandarin biar nggak ribet gitu loh, karena masih abu-abu tentang kelanjutan motor ini. Jadi jokar modif tipis-tipis nek mandek ya wis ngono loh. Itu terus jadi masih analisa pertama, kok dalam banget, dan feelingnya tuh kurang gitu loh, kurang dalam artian dia sebenarnya enak aja, ngerem tetap lebih pakem dari standarnya, tapi ini feelingnya tuh terlalu lembut, terlalu smooth banget loh. Analisa pertama mungkin karena kampas remnya udah tipis, karena di video sebelumnya kan kelihatan tuh kampas remnya tipis, nanti tak liatin. Terus analisa kedua adalah ini sih, minyak rem Brembo. Tanya-tanya ke temen, ternyata temen yang udah pakai Brembo itu feelingnya emang seperti itu, yang Brembo 4 ya. Feeling minyak remnya tuh kalau dipakai emang smooth, jadi emang pakem, tapi ya ini smooth seperti ini loh. Kalau yang bagi terbiasa yang yang langsung set gitu, feelingnya agak kurang pede, tapi sebenarnya pakem. Ini udah coba, ini sebenarnya udah tak riset dan coba pakai ke nanjak-nanjak ya, dan turunan yang cukup ekstrim dari Jogja atau daerah Surabaya. Buat turunan oke, dan ngikit semua ya kaliper ini. Terus yaitu karakter minyak rem dan kapas rem mungkin habis, tapi hal yang pertama pengen tak coba adalah ganti kapas rem dulu. Kalau feelingnya belum enak, baru ke
minyak rem. Kalau minyak rem tetap nggak enak, opsi terakhir adalah lepas CBS gitu sih. Masih coba riset jadi tak bikin habis ini selanjutnya total final gimana pemasangan kaliper di sini ini di Vario yang CBS nya masih terpasang gitu ya, feelingnya gimana. Sebenarnya pakem banget, malah lebih pakem dari orinya gitu loh, tapi feelingnya itu kurang apa ya, terlalu smooth, malah nggak suka yang terlalu pakem banget, pakem tapi feelingnya terlalu smooth dan terlalu dalam gitu loh, kayak hampir kayak nyeplos tapi sebenarnya nggak nyeplos gitu loh. Dan atau karena bleedingannya kayaknya sih enggak, karena apa minyak rem apa ngebleedingnya udah bener, anginnya udah keluar semua juga. Jadi kita coba setelah ini kita ganti kapas remnya pakai ini bungkusnya udah tak lepas. Ini Federal punyanya Vario 110 karbu. Jadi sebenarnya bentuk kaliper ini tuh sama kayak Vario karbu ya, tapi diameter pistonnya tuh lebih gede yang Nissin ini. Tapi kalau segi kampas rem substitusinya ini aku pakai KW harga 17.000 merek Federal, cukup tebal dan terbilang kayaknya empuk dah ini kampasnya, jadi nggak keras. Kalau keras tuh bisa makan ke disnya gitu. Kalau depan sih tak saranin nggak usah ori, nggak apa-apa. Kita coba pasang dulu ya. Nah, ini kampas rem yang orinya udah setipis ini. Oh, tipis udahan. Ini juga habis sudah habis. Oke, kita ganti aja. Semoga dengan ganti kampas rem feelnya lebih enak ya. Dan sama, substitusinya tuh sama, 1:1 mirip. Nah tuh yang Nissin ori katanya kalau nggak salah. Dan yang sini pun juga sama tuh. Oke, seperti ya, kita pasang dulu. Oke, jadi udah kampas rem udah tak ganti dan minyak rem udah tak bleeding ulang, tak ganti minyak rem standarnya tapi tetap dot 4. Dan hasilnya ya seperti tadi yang di video ini, cukup better dari sebelumnya. Tak bleeding ulang tapi tetap apa ya, aku nggak tahu ini standarnya tuh ukurannya berapa, tapi paling cuma 11 berapa gitu ya. Tetap nggak bisa mumpuni, master rem standarnya tetap nggak bisa mumpuni untuk sesuai yang tak inginin ya, untuk mendorong dua piston Nissin Samurai apa yang tak pasang ini ya. Jadi kayaknya opsi terakhir adalah mengganti master rem, tapi harus lepas CBS, dan CBS nya cukup mengganggu ya, cukup aneh dalam proses pembleedingan master rem CBS ya, karena nggak cuman ini kan terhubung antara kiri dan kanan, jadi nggak cuman ini tekan pas proses pembleedingan, tapi ini juga ikut ditekan. Ya wes kayak gitu, jadi harus pas ganti master rem. Tapi gimana ya, masih kalau mau pakai apa, soalnya jujur sebenarnya kurang suka yang tabung terpisah dan apa ya, yang ngaturan sekarang lah, tabung terpisah lah, terus radial apa aksial, kurang seneng, kurang demen. Mungkin opsionalnya adalah pakai yang ori, tapi substitusi pakai motor lain. Ada beberapa hal sih, ada beberapa opsional, pakai PCX atau pakai X-Max. Kayaknya pengen pakai X-Max, tapi takut tangkainya kepanjangan aku tuh. Jadi masih galau, masih riset, cari-cari info-info. Riset dulu sih yang sesuai tuh yang kayak gimana. Soalnya sebenarnya ya pakem, ini udah jajal benar-benar pakem, tapi feelingnya aku nggak suka terlalu dalam gitu loh. Aku pengen cuman segini aja udah ngerem gitu loh, enak apa nyamannya seperti itu nih di saya ya. Jadi ini kayak feelingnya terlalu dalam loh, mungkin terlalu dalam.
cocok dengan style saya mengeremnya gitu. Kalau ini di bagian sini sudah oke, kapas rem udah tak ganti baru, dan apa aja yang tak ubah ya di sistem pengereman yang sekarang ini. Aku pakai disc mereknya Extreme kalau nggak salah, model-model KTC gitu, 260 non floating atau kayaknya nggak floating. Pakai disc 260 CNC mereknya Extreme. Aku beli kemarin 400.000 kalau nggak salah, 300 berapa gitu, 380-an. Terus bracket aluminium di dalamnya ini juga bracket 190 dari Nissin Samurai bawaannya ya. Dan mungkin kedepannya mau tak ganti ke yang satu piece aja. Ini kan tumpuk-tumpuk, kesannya tuh gimana, dari jauh sih nggak kelihatan, tapi kalau dari dekat tuh kayak tumpuk-tumpuk tuh kepiye loh, makin baut rame banget itu. Tapi masih bingung karena ada dua opsi, mau ngejar look apa ngejar fungsional yang safety gitu. CNC bahan aluminium menurutku belum terlalu oke untuk sebuah bracket, karena dia bisa ibaratnya ya, kalau panas dia bisa memuai gitu loh. Ini Jawa ini songolet, itu juga membahayakan ketika kita sedang melakukan pengereman gitu loh. Jadi masih bingung, mungkin apa ya, mau pakai custom, antara custom atau pakai STMJ itu. Tapi kalau STMJ kalau nggak salah masih tetap tumpuk-tumpukan gitu, tumpuk-tumpukan bracketnya. Jadi masih galau, dan beberapa baut mungkin mau tak ganti. Untuk sementara ini segini dulu ya. Yang tak ganti, yang update tuh pengereman, terus ada bracket ini ya, bracket Arumi, bracket selang rem, terus selang rem aku pakai AKA nggak salah ya. Masih ini kayak opsional apa ya, ini proses pertama modifikasi pengeremannya dulu, pelan-pelan lah. Ini menurutku feelnya ya oke, tapi kurang sesuai style saya gitu. Terus di bagian atas tutup cover master rem pakai Arumi juga. Terus handle kiri kanan ini aku ganti pakai yang chrome gitu ya, jadi kayak looknya ada chrome hitam. Jadi tonnya aku cuma mau pakai hitam chrome itu tok. Warna body masih belum tahu, body mutamin belum tahu ya. Pokoknya ini kan daily modif, sesampainya kalau ada dana ya digarap, nek ora ya wis ngene iki wae. Karena modif motor bukan terlalu urgent banget dan opsi pertama untuk saat ini, dan masih belum tahu suatu saat mungkin akan lepas motor ini juga nggak tahu. Jadi modif alon-alon atau mau tak modif selesai modifnya sampai tamat terus tak posting ya nggak tahu, belum tahu tentang kelanjutan motor ini. Makanya dari kemarin modifnya agak pelan-pelan aja gitu. Jadi itu ya untuk proses daily modif pertama kali ini pengereman. Segitu dulu, tunggu update selanjutnya. Saya Franco Sekis.